Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Fitri Dewi. Nomor NPM saya 216210239. Saya dari kelas 1A, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Riau, angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan objek kajian linguistik, yaitu bahasa. Dosen pengampu Dr. Asnawi, SPD, MPD. Sebagai objek kajian linguistik, bahasa menyimpan sejumlah persoalan yang harus dikaji dan dijawab oleh para ahli bahasa. Setiap masalah kebahasaan pada akhirnya melahirkan disiplin ilmu tersendiri. Disiplin ilmu itulah yang kelak menjadi cabang-cabang linguistik. Di berbagai belahan dunia, bahasa memiliki istilah dan makna yang berbeda. Di Jawa, bahasa disebut basa, yang artinya tutur kata atau etika. Di Indonesia disebut bahasa, yang artinya identitas pribadi atau alat interaksi. Di Belanda disebut taal, yang artinya berbicara. Di Inggris disebut language, yang artinya sistem tuturan manusia. Di Jepang disebut kokugo, yang artinya ungkapan batin. Di Arab disebut lugatun, yang artinya bertutur atau ucapan. Bahasa adalah satu simbol vokal yang arbitrer yang dipakai dalam komunikasi manusia. Kata bahasa dalam bahasa Indonesia memiliki lebih dari satu makna atau pengertian. Perhatikan kalimat-kalimat berikut. Yang pertama, Dika belajar bahasa Inggris, Nita belajar bahasa Jepang. Yang kedua, manusia mempunyai bahasa, sedangkan hewan tidak. Kalimat ketiga, hati-hati bergaul dengan anak yang tidak tahu bahasa itu. Kalimat yang keempat, dalam kasus itu ternyata lurah dan camat tidak mempunyai bahasa yang sama. Kalimat yang kelima, katakanlah dengan bahasa bunga. Kalimat keenam, pertikaian itu tidak bisa diselesaikan dengan bahasa militer. Kalimat ketujuh, kalau dia memberi kuliah bahasanya penuh dengan kata daripada dan akhiran ken. Kalimat yang kedelapan, Nabi Sulaiman mengerti bahasa semut. Berikut penjelasannya. Kalimat pertama, jelas menunjuk pada bahasa tertentu. Kalimat kedua, menunjuk bahasa pada umumnya. Kalimat tiga, bahasa berarti sopan santun. Kalimat empat, berarti kebijakan dalam bertindak. Kalimat kelima, berarti maksud-maksud dengan bunga sebagai lambang. Kalimat keenam, berarti dengan cara. Kalimat ketujuh, bahasa berarti ujaran. Kalimat 8, bahasa bersifat hipotesis. Parol merupakan objek konkret karena parol itu berwujud ujaran nyata. Long merupakan objek yang abstrak karena long itu berwujud sistem suatu bahasa tertentu secara keseluruhan. Longgai merupakan objek yang paling abstrak karena dia berwujud sistem bahasa secara universal. Yang dikaji linguistik secara langsung adalah parol, karena parol yang berwujud konkret, yang nyata, dan dapat diamati. Kajian terhadap parol dilakukan untuk mendapatkan kaidah-kaidah suatu long, dan dari kajian terhadap long itu akan diperoleh kaidah-kaidah longgai, kaidah bahasa secara universal. Hakikat bahasa, ciri atau sifat bahasa. Yang pertama, sebuah sistem. Kedua, berwujud lambang. Tiga, berupa bunyi. Empat, bersifat arbitrer. Lima, bermakna. Enam, bersifat konvensional. Tujuh, bersifat unik. 8, bersifat universal. 9, bersifat produktif. 10, bervariasi. 11, bersifat dinamis. 12, berfungsi sebagai alat interaksi sosial. 13, identitas penuturnya. Yang pertama, bahasa sebagai sistem. Bahasa sebagai sistem sudah biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari dengan makna, cara, atau aturan. Sistem berarti susunan teratur berpola yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna fungsi. Sistem dibentuk oleh sejumlah unsur atau komponen yang satu dengan lainnya berhubungan secara fungsional. Sistem bahasa pun juga begitu. Bahasa terdiri dari unsur-unsur yang tersusun secara teratur. Sebagai sebuah sistem, bahasa itu sekaligus bersifat sistematis dan sistemis. Sistematis artinya bahasa itu tersusun menurut suatu pola, tidak acak atau sembarangan. Sistemis artinya bahasa bukan sistem tunggal,
tetapi juga dari subsistem atau sistem bawahan, antara lain subsistem fonologi, subsistem morfologi, subsistem sintaksis, dan subsistem semantik yang tersusun secara hierarki. Artinya, subsistem yang satu terletak di bawah subsistem yang lainnya. 2. Bahasa sebagai lambang. Lambang-lambang bahasa diwujudkan dalam bentuk bunyi yang berupa satuan-satuan bahasa seperti kata atau gabungan kata. Lambang bersifat arbitrer. Ketiga, bahasa adalah bunyi. Yang dimaksud dengan bunyi pada bahasa atau yang termasuk lambang bahasa adalah bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Namun, tidak semua bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia termasuk bunyi bahasa. Bunyi teriak, bersin, batuk-batuk bukan termasuk bunyi bahasa. Yang keempat, bahasa itu bermakna. Sebagai lambang tentu ada yang dilambangkan. Maka yang dilambangkan itu adalah suatu pengertian, suatu konsep, suatu ide atau pikiran yang ingin disampaikan dalam wujud bunyi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahasa itu mempunyai makna. Karena bahasa itu bermakna, maka segala ucapan yang tidak mempunyai makna dapat disebut bukan bahasa. Yang kelima, bahasa itu arbitrer. Kata arbitrer bisa diartikan sewenang-wenang, berubah-ubah, atau tidak tetap. Maksud istilah dari arbitrer itu adalah tidak adanya hubungan wajib antara lambang bahasa dengan konsep atau pengertian yang dimaksud dengan lambang bahasa tersebut. Yang keenam, bahasa itu konvensional. Artinya, semua anggota tertentu itu mematuhi konvensi bahwa lambang tertentu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilinya. Misalnya, binatang berkaki 4 yang bisa dikendarai yang secara arbitrer dilambangkan dengan bunyi kuda, maka masyarakat Indonesia harus mematuhinya. Yang ketujuh, bahasa itu produktif. Arti produktif adalah bentuk hasilnya atau lebih tepat terus-menerus menghasilkan. Umpamanya kalau kita ambil fonem-fonem bahasa Indonesia A, I, K, dan T, maka dari keempat fonem itu dapat kita hasilkan satuan-satuan bahasa. Yang pertama ikat, yang kedua kita, yang ketiga kiat, yang keempat kait, dan yang kelima kati. Yang ketujuh, bahasa itu unik. Unik artinya mempunyai ciri khas yang spesifik yang tidak dimiliki oleh yang lain. Lalu kalau bahasa dikatakan bersifat unik, maka artinya setiap bahasa mempunyai ciri khas masing-masing. Ciri khas ini menyangkut sistem bunyi, sistem pembentukan kata, sistem pembentukan kalimat, atau sistem-sistem lainnya. Salah satu keunikan bahasa Indonesia adalah bahwa tekanan kata tidak bersifat morfemis, melainkan sintaksis. Maksudnya, kalau pada kata tertentu di dalam kalimat kita berikan tekanan, maka makna itu tetap. Yang berubah adalah makna keseluruhan kalimat. Yang kedelapan, bahasa itu universal. Artinya berlaku untuk semua orang atau seluruh dunia. Contoh universal bahasa yang paling umum adalah bahwa bahasa itu mempunyai bunyi vokal dan bunyi konsonan. Yang kesembilan, bahasa itu dinamis. Artinya bahasa itu terkait dengan manusia. Dalam kehidupan di dalam masyarakat, kegiatan manusia itu tidak tetap dan selalu berubah. Maka bahasa itu juga ikut berubah, tidak statis, tetapi bahasa itu dinamis. Yang ke-10, bahasa itu bervariasi. Mengenal variasi bahasa ada 3 istilah, yaitu idiolek, dialek, dan ragam. Idiolek adalah variasi bersifat perseorangan. Dialek adalah variasi yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat pada suatu tempat. Dan ragam adalah variasi bahasa yang digunakan dalam situasi, keadaan, atau untuk keperluan tertentu. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.